Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih sama saya Febri Lillah di podcast Teknologi Tepat Guna di Sperindak DIY Guneman Migunani, diskusi singkat syarat manfaat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kemasan cantik, produktivitas naik. Ya Sobat BPTTG, seperti yang kita ketahui ya, saat ini di era 4.0, apalagi sekarang kita sudah mengadaptasi digitalisasi teknologi. Tapi bukan cuma teknologi aja, karena sekarang kita juga sudah mengadaptasi digitalisasi pasar ya. Jadi sekarang tuh banyak sekali produksi-produksi yang disebarkan atau didistribusikan dan dipasarkan melalui jaringan online seperti itu. Nah, tapi dengan adanya teknologi ini, pembeli hanya bisa menaruh percaya pada visual saja. Dapat diambil contoh nih, misalkan produk makanan ringan yang dijual secara daring akan cenderung menonjolkan kemasan yang dapat dirasakan oleh calon pembeli. Faktor kemasan menjadi sangat urgent ketika dihadapkan pada persaingan pasar secara daring yang sangat ketat. Nah, dengan suatu pelaku usaha menginvestasikan kemasan di sini untuk meningkatkan harga jual produk sehingga margin keuntungan akan meningkat serta meningkatkan volume produksi. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kemasan cantik produktivitas naik, kali ini sudah bergabung bersama saya Bapak anggota DPRD DIY, ada Bapak Sadar Narima. Iya, Halo. Waalaikumsalam ya. Selamat sore Pak Sadar. Sehat Pak. Oh, ngasunipun sehat. Oke. Siap ya Pak untuk diskusi hari ini? Siap, bismillah. Oke, kemudian narasumber kedua kita ada dari penyuluhan perindustrian dan usaha mandiri dari unit kemasan BPTTG, Bapak Hirmawan Fahmi. Halo. Halo. Saya panggilnya Bapak siapa nih? Iwan aja bisa. Oke, Pak Iwan nih ya. Iwan. Siap ya Pak, hari ini diskusi. Siap. Oke, dan yang terakhir ada narasumber ketiga kita yaitu peneliti kemasan Bapak Subagio. Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Oke, berarti kita langsung masuk saja kali ya ke diskusi kita hari ini terkait dengan kemasan cantik produktivitas naik. Mungkin saya ingin masuk terlebih dahulu nih ke peneliti kemasan Bapak Subagio. Sebenarnya seberapa penting sih Pak kemasan itu di zaman sekarang ini? Wah, itu ya sangat penting sekali karena itu tadi bahwa kemasan itu sangat dapat meningkatkan produktivitas, kemudian keuntungan, kemudian meningkatkan produk. Ya banyak sekali keuntungan yang didapat untuk zaman sekarang. Karena yang tujuannya itu untuk ya meningkatkan pendapatan. Iya. Pendapatan. Karena sekarang contoh aja gini. Yang simpel aja. Arem-arem misalnya. Iya. Arem-arem itu kalau dijual di warung-warung itu harganya hanya 1.000-1.500. Contoh aja dikasih label, tulisan. Iya. Di print nggak berwarna aja lah. Iya. Apalagi berwarna gitu ya. Iya. Ada berwarna dan tulisan nomor telepon gitu ya. Dilabeli, kemudian itu dilihat sudah keren, sudah lain. Sudah menarik ya? Sudah menarik. Dan itu kalau dikasihkan ke toko oleh-oleh, itu kan jadi 4.000. Padahal labelnya berapa? Iya. 100 rupiah. Oke. Begitu loh. Nah itu kan Iya. itu label atau kemasan itu sangat dapat meningkatkan keuntungan pendapatan dan itu akhirnya orang akan cenderung melirik ke sana untuk dan memperbaiki kemasan-kemasan bagus mungkin, semenarik mungkin. Oke. Ya sehingga ya itu diharapkan produksi dari produksi ini. Ya produksi yang dihasilkan itu Iya. jadi lebih dapat terjual dengan banyak. Oke, namun sebelum kita lanjut lagi tadi saya sempat miss nih Pak. Saya ingin tahu dong Pak, latar belakang Bapak kenapa sih bisa nyemplung menjadi peneliti kemasan gitu? Ya karena begini, dulu ya Pak, pada waktu dulu tuh kemasan kan hanya sebagai pelindung. Betul. Dari debu, dari cahaya dan sebagainya. Sekarang sudah lain.
sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Kalau itu jelas, kalau sudah itu sudah jelas. Dan pelindung untuk sekarang pun juga sudah jelas seperti itu. Tapi tujuannya lain. Nah, tujuannya kan itu tadi dapat membuat produktivitas itu bisa meningkat. Iya. Nah, untuk itu Dan value produknya juga naik ya. betul, Dengan ada maka kemasan yang lebih estetik. Jadi saya bagaimana supaya kemasan itu lebih bisa meningkatkan lagi, itu harus apa yang harus dicantumkan, kemudian apa bentuk dan sebagainya, efisien dan sebagainya. Itulah sehingga dari tujuan tadi itu saya meneliti supaya bagaimana dengan kemasan itu bisa seefisien mungkin, semurah mungkin, sebagus mungkin dan sebagainya. Itu kan tujuannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, saya minta tanggapannya dong Pak dari Pak Sadar nih Pak. Tadi kan kita sudah mengetahui pentingnya kemasan tuh ternyata sangat valuable ya Pak, bisa meningkatkan jual. Nah, bagaimana nih Pak kemasan ini bisa meningkatkan produktivitas sehingga berdampak pada pendapatan daerah? Iya, terima kasih Mbak Febri. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Bagio ya, betapa harus disadari oleh semua pelaku usaha, baik skala pribadi atau skala kecil sampai ke perusahaan. Tentu kalau kita selaku DPRD yang punya fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan, kalau ukur dari kemajuan ekonomi di sebuah daerah, itu kan ada beberapa indikator, beberapa tolak ukur. Nah, tolak ukur yang paling bisa dilihat itu kan kalau tiap tahun kemudian kita ada peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga ketika PAD itu naik dan naiknya itu bisa diukur, ada lompatan kenaikan, itu pasti disebabkan oleh produktivitas. Salah satunya adalah produktivitas masyarakat, karena produktivitas masyarakat itu berkaitan dengan nanti produk PDB, produk domestik bruto masyarakat, kemudian sirkulasi ekonomi yang berada di masyarakat, yang itu otomatis ketika pendapatan naik itu tidak hanya secara individu keluarga yang menikmati, tetapi masyarakat secara luas, bahkan pemerintah kita menikmati itu. Jadi kalau masyarakat makin makmur, maju, nah kita menikmati karena PAD kita naik. Itu pertama. Yang kedua, kita punya tugas untuk memberi stimulan ya ke masyarakat, stimulasi di mana kami yakin gradasi dari pelaku usaha itu kan bisa kita kategorikan paling tidak 3 ya. Satu tentu pelaku yang besar, nah, mungkin dalam konteks ini mungkin di situ ada restoran, di situ ada hotel, di situ ada pabrik yang berskala besar. Ini menurut saya mereka sudah punya divisi yang memikirkan itu. Katakanlah ini ada divisi produksi, ada divisi marketing yang saya yakin sudah ada tim tersendiri untuk bagaimana menganalisa pasar, segmentasinya, memperluas, dan kemudian bagaimana mengemas lebih sistematis ya, lebih sistematis, lebih terencana, lebih taktis, itu punya. Tapi ada golongan yang kemudian kita menyebut ini adalah UKM, IKM atau UKM, baik yang skala menengah apalagi kecil. Nah, ini yang menurut saya penting, kehadiran Balai Tepat Teknologi, kehadiran OPD, organisasi perangkat daerah kita, baik itu Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Perdagangan yang kemudian nanti punya keahlian, punya kemampuan untuk memberikan motivasi, pelatihan maupun macam-macam kepada IKM ini, terutama agar daya saing produk mereka itu bagaimana minimal di lokal itu bisa bagus, bisa makin mengikuti perkembangan dengan kata kunci yaitu kemasan. Nah, kemasannya harus lebih bagus, lebih kreatif,
lebih indah dan sebagainya, menampakkan isi dari produk itu yang bagus, yang kemudian juga enak, yang kemudian juga disukai Oke. masyarakat. Ya, itu Oke. Nah, untuk menciptakan nih masyarakat agar bisa merealisasikan apa yang bapak-bapak ini pelajari gitu kan mengenai kemasan kan, dibutuhkannya penyuluhan. Nah, untuk itu ada dari Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna unit kemasan ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak tujuan dari adanya fasilitas unit kemasan ini di BPTTG? Ya, terima kasih Mbak Febri. Seksi kemasan di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna itu sendiri itu mempunyai tujuan untuk mengkaji kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kita lebih ingin mencukupi kebutuhan yang ada di masyarakat, terutama benar tadi ada yang dibilang bahwa ada golongan yang mereka bahkan tidak punya gambaran sebenarnya produk Seperti kita mau dijadikan yang seperti apa untuk dalam hal kemasan. Nah, sehingga kami dari seksi kemasan BPTTG ingin mengkaji kebutuhan masyarakat tersebut agar masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya itu bisa terakomodir, sehingga nanti berefek juga ke pendapatan si IKM itu tersendiri, nantinya akan bisa mengembangkan usahanya dan akhirnya cakupan pendapatannya nanti bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, otomatis nantinya pendapatan daerah akan meningkat, otomatis di situ masyarakat juga daya belinya akan lebih meningkat. Baik, nah untuk mekanismenya sendiri agar selaku pelaku usaha ini bisa mendapatkan pembinaan kemasan dari BPTTG ini seperti apa Pak? Nah, BPTTG untuk di seksi kemasan kita sudah melakukan beberapa inovasi juga untuk masalah sosialisasi di kami supaya masyarakat mengenal lebih jauh. Jadi kami sekarang sudah menyasar media sosial, itu ada Instagram, itu bisa di @yogyakemas. Yogyakemas itu bisa diakses di situ. Nanti ada model-model atau contoh-contoh yang kita bisa lihat, kita bisa DM juga di situ. Terus kita juga ada WA officialnya juga, nanti WA bisnis itu bisa konsultasi gratis. Kita bisa tanya-tanya aja dulu, kira-kira masuk enggak harganya, kira-kira desainnya mau seperti apa sih dengan produk yang kita punya. Nah, itu konsultasi bisa langsung, jadi antara dua user yang langsung terkonek kayak gitu sih. Oke. Jadi mungkin dari unit kemasan BPTTG sendiri juga sudah melakukan sosialisasi ya. Sebetulnya bagaimana sih untuk bisa mengakses atau bisa menggunakan fasilitas, mungkin ada jasa konsultasinya begitukah Pak? Dari BPTTG sendiri untuk pelaku usaha biar bisa mendapatkan desain yang mereka inginkan gitu kan. Oke, saya ingin kembali lagi nih ke Pak Bagio. Dari penelitian Bapak, kalau boleh saya tahu nih sebelumnya nih Pak, sudah berapa lama Pak Bapak melakukan penelitian terhadap kemasan ini? Sebenarnya mulai kapan kan nggak jelas juga ya. Okay. Tapi yang jelas itu hari demi hari itu kan akhirnya saya banyak meneliti. Dari kapannya kan nggak tahu. Hanya begini, untuk membuat kemasan yang bagus dan murah itu ada beberapa syarat sebenarnya. Dan itu kemasan itu nantinya bisa menghipnotis konsumen. Iya, betul. Bisa menghipnotis. Jadi yang bisa menghipnotis bukan orang handal, tapi kemasan juga bisa menghipnotis. Iya, betul. Suatu contoh gini. Bagaimana kalau di situ ada tulisan keras gitu aja, renyah, itu bagi yang baca itu di pikiran sudah membayang dalamnya itu seperti apa, empuknya, renyahnya, jadi sebagainya, itu baru tulisan. Nah, tapi dalamnya kan kita nggak tahu. Diharapkan kan seperti itu juga ya. Tapi dengan adanya seperti itu sudah terhipnotis bahwa di situ ada juga bahwa saya kan juga banyak
ngisi pelatihan-pelatihan itu Iya. di UKM itu ada yang di situ nggak beli, terbawa mimpi. Itu juga itu saya boy bagus juga itu. Jadi mau tidak beli itu jangan-jangan kebawa mimpi. Itu juga bisa di dalam mereka itu bisa terhipnotis seperti itu, akhirnya beli. Dan ada rasa-rasa apa yang kira-kira membaca aja sudah ibaratnya bisa ngecas sendiri. Itu ibaratnya bisa menghipnotis itu seperti itu. Dan ini kemasan itu bisa sebagai komunikasi antara produsen dan konsumen. Jadi produsen itu ngomong gitu, dituangkan di dalam satu tulisan itu dan ditangkap atau dibaca oleh konsumen calon pembeli. Ternyata seperti ini. Nah, inilah komunikasi antara produsen dan konsumen atau calon pembeli. Sehingga tergantung pembelinya seperti kalau penawaran dari produsen tadi itu bagus di situ, dituangkan di situ bagus, apalagi kemasannya juga menarik dan kemudian warna-warnanya juga cenderung cerah gitu, itu akan bisa menarik konsumen. Oke, Pak. Nah, kalau misalkan indikator sebuah kemasan itu sudah menjadi kemasan yang sempurna tuh seperti apa, Pak? Sebenarnya kemasan itu tidak akan ada yang sempurna karena selamanya akan inovasi. Hanya begini. Anggap aja, yang semula seperti apa? Yang sempurna adalah berhasil. Kita anggap orang saja itu berhasil. menarik, tidak lihat dalamnya. Iya. Satu contoh ini apa? Dalamnya enggak, tapi dia melihat kemasannya dulu. Dia enggak mikir dalamnya apa, tapi mikir kemasannya. Kemasannya kok cantik sekali ya? Iya. Ya akhirnya dibeli. Dia nggak mikir dalamnya seperti apa. Nah itu yang dinamakan itu tadi. Iya. Nah, itu. Berhasil ya. Ya. Saya juga suka kayak gitu, Pak. Apalagi perempuan-perempuan lihat packagingnya aja dalamnya mah. Ntar nggak kepake ya udah urusan nanti. Yang penting di rumah buat pernak-pernik gitu ya. Nah, saya ingin tahu dong, ada berapa kemasan dan contoh-contohnya tuh seperti apa sih? Nah, ini jadi ada beberapa yang tadi sudah disampaikan juga tentang kemasan ya. Ini kebetulan saya bawa beberapa contoh yang sudah bisa diproduksi di rumah kemasan atau di seksi kemasan. Itu yang pertama ini ada box ini dari kertas kayak gini. Nah ini untuk wadah makanan. Kalau ini wedang uwuh ya. Ini produksi juga di asli Jogja. Ini modelnya dia dari kertas. Jadi kertas nanti ada printing, terus nanti ada dilapisi, jadi kelihatan lebih kinclong kayak gitu ya. Jadi lebih menarik kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Terus ini ada yang standing pots kita juga bisa. Ini full print, jadi dalamnya aluminium foil kayak gini, jadi lebih untuk keamanan dan kualitas higienis juga lebih terjaga dan lebih menarik juga karena ini di sini full print juga. Bahannya juga terlihat bagus ya. Ya, bahannya lumayan tebal, jadi karena ini produknya keripik, jadi mungkin buat keutuhan si produknya juga lebih terjaga. Terus ini juga ada salah satu contoh, ini biasanya box craft. Ini juga kita juga bisa nanti membuat yang seperti ini. Nanti biasanya buat produk yang dia rentan sih. Jadi dikasih produk karton ini biar kuat juga. Jadi dari nanti goyang atau agak ada hantaman dia masih kuat seperti itu. Kemasan-kemasan ini dikembangkan di unit kemasan BPTTG? Iya betul, seksi kemasan. Oke, nah bagaimana nih Pak pendapatnya melihat kemasan-kemasan yang diproduksi oleh BPTTG? Ya kalau BPTG kan cirinya kan praktis ya, praktis. Kalau kemudian ada kemarin itu terutama alat-alat untuk produksi UKM, kan cirinya kan juga harus praktis. Artinya praktis itu mudah dioperasikan, mudah digunakan, efisien.
Nah, saya kira karena sudah ada unit kemasan, menurut saya ini ya sudah apa ya, di desain ya secara apa ya, dari berbagai sisi lah saya kira masih kan ada unsur apa unsur apa ya, praktisnya, unsur perlindungannya terhadap barang yang harus dimasukkan di situ, dan unsur cantiknya. Iya, unsur cantiknya, menariknya, unsur sugestinya tadi kata Pak Bagio. Ya, pasti semuanya di situ. Akhirnya harus berkumpul di situ semua lah. Ya. Kan itu kombinasi antara yang visual kita, kemudian kombinasi sugesti yang ada di situ, isi yang ada di situ, tetapi juga bahannya kan juga tadi kinclong tadi kan juga sudah, iya Mas ya, iya Mas Iwan, Mas Iwan ya. Iya. Tentunya kita percaya karena itu kan punya kita itu Mbak Ripri. Karena itu makanya saya senang kalau kemudian ini kita bergeser tidak hanya hari ini bicara soal bagaimana memproduksi barang secara efisien, secara higienis, secara berkualitas, berkuantitasnya kita perhatikan dengan lebih efisien, tetapi kan juga pemasaran. Karena bicara ini kan kita sudah beralih juga BPT ini tidak hanya ansih core-nya diproduksi, tetapi bagaimana juga berpikir untuk produksi ini bisa terlempar di marketingnya dengan baik itu Mbak Ripri ya. Oke, terima kasih Pak Sadar. Nah, kalau dari Pak Bagio gimana nih Pak sebagai peneliti kemasan? Apakah sudah berhasil? Saya juga sudah pernah ke BPTG. Oke. Itu sana alatnya komplit. Jadi dari nol, jadi kalau membuat kemasan dari nol sampai jadi itu bisa sana. Jadi ini sudah bagus, satu memang sudah tidak bisa diragukan lagi BPTG untuk dalam langsung. Iya, karena itu pernah ke sana. Permen apa ya? Atau apa Mas tuh? Apa yang ini? Ini crispy, apa namanya, crispy singkong Pak. Ya, Ini sini singkong. kalau keripik singkong itu dimasukkan ke sini, ini kan aluminium foil, jadi ini bisa tahan sangat lama sekali. Kalau aluminium foil. Kedap udara. Beda kalau pakai plastik itu jauh. Kalau plastik katakanlah bisa maksimal 3 bulan, ini bisa 1 yang pakai tahun. lilin tuh Pak ya. Wah, Itu saya pas dia jualan karet. Ya, itu. Ini sudah cantik ya, cantik. Hanya ini memang kalau supaya komplit gitu ya, komplit itu memang sekarang yang profesional itu ya tidak sudah komplit lah, sudah komplit. Jadi gini, ini satu contoh tadi untuk unsur menghipnotis tadi ini belum ada yel-yelnya itu, itu belum ada. Nah sebaiknya dikasih supaya image yang baca itu sudah masuk ke dalam suatu itu terhipnotis. Nah, ini kan itu kalau keripik kan kalau ada kerak gitu kan sudah itu sudah menjadi, kalau di kunyah kan menjadi kecil gitu. Nah sebenarnya dan sebagainya. Terus kemudian ada juga bagi orang yang suka kebersihan dan sebagainya dikasih tanda buang sampah di tempatnya. Bagi orang yang suka atau mendukung produksi Indonesia dikasih 100% Indonesia gitu. Jadi produk-produk Indonesia itu yang lebih bisa mencerminkan produk itu ya. Betul. Semuanya ditaruh loh. Iya. Di kemasan. Bahkan sekarang aja saya tuh pesen soto ya Pak. Iya. Di online tuh yang datang padahal ya kita kan pakai diskon ya. Iya. 13.000 tuh dapat 2, Iya. tapi kemasannya bagus banget. Nah, saya pun kayak wah ternyata Iya. ini warung soto biasa loh padahal sebagus ini gitu untuk pengemasan. Jadi kalau sekarang saya malah jadi lebih tertarik untuk belinya online karena dapat kemasan itu dibandingkan beli langsung gitu. Gini, jadi orang kalau sekarang gini, itu sudah saya buktikan. Jadi kan saya ada survei, ada survei pasar, survei kemasan dan survei produk. Jadi gini, saya bagaimana kalau saya seandainya tidak punya produk dan saya membuat kemasan saja, saya bisa membuat kemasan yang cantik. Saya pernah survei, saya di warung membeli tahu walik yang kalau di renyah itu ya. Nah itu saya beli pada waktu itu 1 on itu 4.000. Ini contoh aja ya, 4.000.
saya membeli yang di swalayan 4.000 kan curah kalau yang di warung itu ya, Iya. 4.000 1 on. Di warung swalayan itu saya beli itu 9.000. Sama persis. Jadi kan pertama kan saya justru beli di warung swalayan. Saya beli. Wih, kebetulan saya punya warung. Ini punya saya ada. Coba tak rasakan. Kok sama ya? Saya tanya, ini berapa 1 on? 4.000. Waduh, saya beli ini 9.000 kalau begitu. Dan saya hitung kemasannya habis berapa? Habisnya nggak sampai 1.000. Katakanlah 1.000 lah. Berarti kan saya beli 4.000 tambah 1.000 kan 5.000. Saya jual 9.000. Untungnya sangat banyak sekali, 2 kali lipat. Itu kan luar biasa. Maka bagi orang yang tahu tentang kemasan, nggak membeli produk, justru bisa kolaborasi antara saya bisa membuat kemasan dan kolaborasi dengan UKM-UKM yang curah, sehingga curah tak beli, kan begitu. Iya. Sana juga untung, seneng produknya terjual, saya juga untung. Yang membuat kemasan itu untung jauh lebih banyak daripada pembuat itu. Iya. Sebenarnya ada survei yang lebih ngeri lagi, tapi saya nggak mau memunculkan dulu. Soalnya itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang saya ceritakan tadi. Ada, dan itu saya sendiri. Jadi saya survei sendiri dan saya buat sendiri. Betul-betul saya lakukan. Wah, ternyata luar biasa. Itu makanya kalau sekarang kan ibaratnya banyak pengangguran gitu ya. Wah, karena ada corona, ada banyak pengangguran. Itu berpikirlah tentang kemasan. Buatlah kemasan sebagus mungkin dan ambillah produk-produk dari UKM IKM, sehingga itu nanti juga bisa meningkatkan pendapatan Mbak ya, di suatu daerah masing-masing atau pribadinya masing-masing dan sebagainya. Sehingga seperti itu, membuat kemasan, membeli dari UKM kan saling berkolaborasi ya, terus kemudian itu nanti ya saling menguntungkan. Oke, Pak. Itu. Tapi jika ada ini nih, industri kecil menengah yang ingin membuat kemasan, tapi bingung sebenarnya memproduksinya tuh seperti apa sih? Apakah kita butuh distributor? Apakah memang ada jasa yang melayani untuk pembuatan kemasan ini? Itu seperti apa? Saya kira inilah di BPTG ya. Itu datang aja ke BPTG. Saya nggak tahu, saya punya produk ini. Biasanya saya bungkus pakai plastik ini, saya jual di pasar hanya 5.000. Kan begitu. Buatlah suatu kemasan BPTG kan gitu. Sehingga saya nggak tahu. Pokoknya tolong saya buatkan dari rencana awal dan sebagainya. Nanti kalau ini nanti dikonsultasikan dengan kami kan gitu ya, UKM. Sehingga bagus. Dijualkan meningkatkan dari harga pasar ke harga swalayan kan gitu ya. Kan juga nanti itu juga terangkat tuh nanti produksinya. Nah seperti itu. Datang aja ke BPTG. Konsultasi kan gitu ya. Ya itu belum lama yang kemarin itu juga sama. Ini ada sedikit cerita. Kemarin juga ada IKM yang dia dapat info kebetulan kan sekarang media sosial juga lumayan tinggi. Itu ada produk dari Kulon Progo, abon ayam. Abon ayam dia biasanya sama Pak, dia produksi biasanya kalau ada pesanan aja. Itu 1 kilo dia dijual 50.000. Segmennya masih per kilo. Tapi ketika dia tahu kemasan, bisa dibikin 1 on ya. Bisa dibikin per on ya ternyata. Dan itu malah bisa masuk ke toko-toko. Karena dia nggak cuma nunggu pesanan, karena kan musiman juga kan kalau kayak gitu. Akhirnya dia menghubungi kami, itu mencoba gimana ya kalau ada segmen baru kita coba bikin 1 on, terus nanti pakai ini gimana ya Mas? Akhirnya benar Pak, ada standing pots yang kita tawarkan, setuju. Dari costingnya, dari HPP-nya ternyata bisa lebih murah. Ketika dia masuk di toko-toko, ternyata penghasilannya, margin keuntungannya bisa jauh lebih tinggi daripada dia harus menjual per kilo. Nah untuk itu kan
untuk mengembangkan layanan kemasan nih agar dapat memfasilitasi pelaku usaha yang membutuhkan, kan bukan saja ada peran BPTTG yang memberi konsultasi dan juga mungkin dari peneliti kemasan yang memberikan apa saja sih sebetulnya manfaat agar lebih terbuka, tapi juga perlu kebijakan nih Pak dari pemerintah. Apa saja sih Pak pentingnya penyusunan kebijakan anggaran untuk mengembangkan layanan kemasan agar dapat memfasilitasi pelaku usaha yang membutuhkan? Iya, jadi tentu kan Pemda harus menyadari bahwa untuk produktivitas marketing terutama UKM ini kan banyak faktor. Faktor salah satunya adalah kemasan ini yang kita bahas. Kita sudah ada BPTG, pengkajian penerapan. Cuma kan DIY ini kan cukup luas juga, 4 kabupaten, 1 kota, dan juga masyarakat pinggiran terutama yang baru tumbuh ini kan juga belum begitu oh ternyata di DIY punya BPPTG misalnya, yang kemudian tadi Pak Bagio sampaikan, saya bisa datang, bisa difasilitasi, bisa di follow up, bisa dipercantik produk kita lewat layanan dari BPPTG. Kan ini ada problem di mana kita harus banyak sosialisasi. Nah, terutama OPD yang memang banyak bersentuhan dengan UKM, IKM. Dan juga sebetulnya kita sudah banyak pelatihan Mbak Febri lewat OPD yang membina UKM, IKM itu kita ada pelatihan. Nah, cuman pelatihan ini ternyata harus kurikulumnya itu harus kita lengkapi. Ya. Jadi kita tidak hanya berorientasi produksi, tetapi juga orientasinya ke pemasaran. Salah satu kunci pemasaran adalah kemasan. Sehingga ketika kita bicara pelatihan itu nanti memang harus ada kurikulum untuk marketingnya. Betul Pak, saya tambahi Pak. Jadi memang saya kan juga sering ngisi pelatihan-pelatihan di UKM-UKM itu ya. Itu penting sekali dari Bapak tadi bahwa sekarang siapa yang ngisi kan berdasarkan orang itu yang ngisi. Iya, betul sekali. Betul. Ya, betul. Maka harus ada standarisasi. Ya. Nah, siapa nanti silakan dari pemerintah yang membuat standarisasi untuk pelatihan itu, dan standarisasi itu selalu dipantau sehingga keefektifan itu bagaimana, jadi supaya bisa menghasilkan suatu kemasan yang bagus, efisien dan sebagainya, itu perlu diteliti dan ada standarisasi supaya nanti orang yang mau ngisi itu berdasarkan itu, lingkup itu, tidak sendiri-sendiri. Nah, ini kan bisa kan tidak semua sama yang ngisi kemasan. Sana si A itu kan begini modelnya, si B begini modelnya. Tapi walaupun bermacam-macam model pemberian materi, tapi yang jelas ada standarisasi. Nah, itu saya dukung masuk itu. Ya, ini sebagai contoh gini Mbak Abdi, contoh. Nah, ini kan mengikuti katakanlah di Dinas Tenaga Kerja. Di sana ada berbagai pelatihan. Durasinya 25 hari kurang lebih ya. Misalnya pelatihan kuliner. Ya. Memang fokusnya kalau bicara kuliner adalah produksi. Ya. Produksi. Tetapi harusnya tetap di situ nanti juga harus ada perbaikan kurikulum yang kemudian nanti juga akan melink dengan BPPTG juga, karena sudah ada divisi kemasan. Artinya pasti yang namanya produksi makanan itu tidak bisa luput dari kemasan, pasti itu ya. Kemudian yang kedua yang Dinas Pertanian, kita ada namanya pelatihan memasak atau mengolah hasil tani terutama umbi-umbian misalnya. Ya, ada ketela, ada macam-macam lah, kue, ada apa gitu. Nah, ini tantangan juga. Kalau bicara roti-rotinan itu mungkin akan sangat lekat dengan kemasan. Tetapi ini bicara yang produk
tani betul loh Pak. Pak Iya. Bagio monggo ini dari penggalian Pak Bagio sama Pak Iwan loh. Iya. Itu yang produk umbi-umbian tani yang di kebun itu. Iya. Nah ini bagaimana kemasannya? Nah ini kan penjelasan semua ini yang dan kami gitu loh. Dalam arti kami pernah ngikuti itu hanya dimasak aja Pak. Masaknya kita bisa masak Pak. Tapi kan kita harus berpikir kemasannya sehingga kita memberdayakan Iya. yang paling bagus. Pemuda ini memberdayakan yang lapis paling bawah. Iya. Lapis terutama adalah UKM IKM yang baru dan juga Nyun Sewu berada di pelosok-pelosok juga. Iya. Begitu Pak. Ya, itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sadar. Ya. Kemudian untuk terakhir nih, sebelum penutup saya minta harapannya mungkin dari bapak-bapak sekalian terkait dengan kemasan khususnya dari IKM di Yogyakarta agar bisa lebih terbuka dan bisa lebih mengenali bagaimana sih pentingnya kemasan ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Iwan terlebih dahulu. Ya. Mungkin harapannya sih untuk sebenarnya semua lapisan ini juga ya, IKM juga itu bahwa kemasan memang kelihatannya hanya sebuah wadah, tetapi wadah itulah yang nantinya akan menjadikan produk kita bisa dikenal banyak orang. Oke. Sehingga ketika sudah dikenal banyak orang, kita akan mudah untuk mendapatkan konsumen atau pembeli yang nantinya akan meningkatkan Produktivitas. Oke. Itu saja Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya dari Pak Bagio mungkin Pak. Oh, ya. Terima kasih Mbak. Ada 3 poin yang saya mau pesankan. Poin yang pertama adalah poin pembuat atau memproduksi kemasan. Yang memproduksi kemasan itu sekarang kan zaman IT ya. Iya. Sekarang itu sudah mudah sekali. Tidak seperti dulu bahwa saya mau membuat harus datang ke sana. Itu sekarang tidak perlu. Nah, maka saya menghimbau kepada khususnya BPTG dalam hal ini membuat kemasan. Itu artinya itu ditingkatkan. Baik dari Instagram, WA dan sebagainya itu diadakan, Facebook dan sebagainya, jaringnya dirapatkan ibaratnya ya, kali promosi, jaring dirapatkan, kemudian personalnya itu untuk jaringan IT itu ditambah gitu, supaya apa? Karena konsumen itu juga maunya sekarang menggunakan IT, nggak mau repot-repot harus ke sana kemari untuk menghabiskan bensin dan sebagainya, cukup menggunakan fasilitas IT itu bisa komunikasi, bisa lancar. Kalau seandainya saya pengen ini, kan pertama menghubungi saya pengen ini, ya ditangkap, oh begini, oh belum tambah ini dan sebagainya, sehingga nanti komunikasi bisa lancar, sehingga tanpa datang pun itu sudah bisa membuatkan kemasan, dan tanpa datang pun itu transfer keuangan sudah bisa mengalir sendiri. Begitu ya, itu sekarang karena modelnya seperti itu. Ini bagi pembuat kemasan pada umumnya dan BPTG pada khususnya. Kemudian bagi UKM, itu UKM kan sekarang itu ada kesulitan penjualan itu, kesulitan penjualan, kemudian juga kesulitan mencari di mana toh kita membuat kemasan itu sebenarnya. Makanya betul. Itu ada banyak tadi produksi-produksi daerah-daerah itu hanya ibaratnya digoreng biasa gitu ya, tanpa ada pengetahuan dan sebagainya, dan bagaimana cara masarnya yang lebih modern dan sebagainya. Maka bagi UKM itu browsing lah gitu, banyaklah mencari di mana bisa membuat mana yang bisa membuat kemasan dan bisa untuk konsultasi dan sebagainya, sehingga dan browsing-browsing yang lain, sehingga produk yang dihasilkan itu nanti bisa tersalurkan. Nah, kemudian kepada pemerintah Pak ini mungkin UKM itu disupport, karena sebenarnya kebingungan UKM untuk saya harus kepada siapa dan sebagainya. Maka memang UKM sendiri juga harus aktif ke Disperindak atau ke dalam layanan itu ya. Tapi yang jelas pemerintah itu menyediakan. Tapi saya kira sudah
tapi untuk ditingkatkan gitu aja, bahwa mencari potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan sehingga perekonomian daerah itu bisa meningkat itu. Ya, untuk umum bahwa ini untuk kemasan itu adalah kemasan itu dijadikan sumber penghidupan bagi yang masih kebingungan untuk mencari kerja atau mencari apa, jadikan itu sumber penghidupan dengan cara itu tadi. Buatlah kemasan sebagus mungkin, kita kolaborasi dengan UKM, dia memproduksi apa, dikemasi, dijual. Nah, sehingga itu semua bisa meningkatkan baik pribadi maupun daerah. Oke, atau bahkan mungkin kita bisa membuat IKM khusus untuk desain kemasan ya Pak? Iya, betul. Membuat ini peluang baru. Iya, gitu. betul. Ya, jadi gunakanlah IT ini, dan kedepannya itu IT untuk transportasi itu nanti akan semakin ini maju ya? Iya, jadi transportasi akan berkurang, IT semakin naik. Betul. Nah, sehingga diharapkan nanti jalan sepi, tidak macet seperti ini, tapi peningkatan produktivitas makin naik. Ya, berlambang. Begitu aja harapan atau pesan dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bagio. Semoga bisa terrealisasikan ya harapannya. Amin. Dari PPTG dan juga dari DPRD dan juga Pemda. Nah, terakhir nih, harapannya sendiri dari Pak Sadar. Iya, untuk yang kemasan. saya mungkin juga ada 3 catatan sama ya Mas Bagio ya. Satu, komitmen ya. Tentu kalau kami wakil rakyat, kami DPRD ada fungsi anggaran. Hari ini semua penting. Kita barusan COVID, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi, karena 2 tahun ini kita ini kan ada namanya reposisi anggaran, atau mungkin ya pemangkasan lah ya, pergeseran dari yang OPD yang seharusnya 100% dikurangi 20 sampai berapa persen untuk penanganan COVID. Saya BPTG juga sama lah, Mas Iwan ya. Penting sekali itu, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan 2 tahun ini segera kita atasi. Kita masuk tahun recovery. Jadi APBD 23 ke sana, 22 besok ini sudah ditetapkan DIY, Mbak. Itu adalah istilahnya untuk recovery ekonomi. Iya. Nah, karena ekonomi maka semuanya diusahakan harus fokus ke sana. Fokus ke ekonomi itu. Yang kedua, kami berharap ada sinkronisasi antar OPD, terutama OPD yang menangani UKM-IKM dari hulu sampai hilir. Nah, contohnya tadi kan kita bicara, ini sudah kita ada penanganan pelatihan, tetapi ternyata yang bagaimana produk itu harus marketingnya, harus kemasannya, ini belum. Nah, ini kita harus ada sinkronisasi. Ya, sinkronisasi, ada koordinasi antar program, antar OPD, karena beberapa OPD itu juga melakukan itu gitu loh. Nah, nanti BPPTG saya berharap nanti badannya ya semacam ini kan tim milik kita yang meriset, kemudian mendampingi masyarakat untuk langsung membuatkan inovasi. Nah, ini tampaknya masih cukup peluang untuk diberdayakan. Nah, BPTG ini mari kita berdayakan. Kami berharap justru OPD ini yang juga memberdayakan BPTG juga gitu, Mas Iwan, supaya nanti ini bisa ke masyarakat. Yang ketiga terakhir, saya berharap nanti mungkin untuk daerah perkotaan, mungkin informasi BPTG, informasi inovasi teknologi, karena mungkin Nyun Sewu ya Pak Bagio masih sering googling, buka ini mungkin lebih maju ya. Ya, misalnya kelompok-kelompok yang ada di kota Jogja, IKM-nya mungkin maju karena itu daerah wisata, sehingga dia mengikuti tren. Nah, bagaimana yang di pedesaan, yang di daerah, di Kota Wates sekitarnya, Gunung Kidul, Sleman yang pinggiran. Nah, kami berharap itu nanti juga kita ada pemberdayaan mereka, termasuk yang tidak penting ini BUMDes ini, Mbak. BUMDes, kita masih berharap BUMDes ini juga nanti syukur BPTG juga bisa melakukan pelatihan ke BUMDesnya, Mas. Nah, BUMDes ini saya berharap ini jantung penggerak ekonomi di pedesaan-pedesaan. Nah, ini kita masih ada PR pemberdayaan BUMDes. Begitu, Mbak. Oke, baik.
Terima kasih Pak Sadar. Banyak sekali ya PR Ya. untuk Pak Iwan Ya, pada hari ini. sama-sama. Ya, semoga bisa diselesaikan Pak PR-nya satu-satu pelan-pelan tapi pasti ya bisa membantu meningkatkan produktivitas Iya. IKM yang ada di Jogja. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Sadar, Pak Bagio dan juga Pak Iwan telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini mengenai kemasan cantik produktivitas naik. Oke. Sobat BPTTG, dan itu dia diskusi kita hari ini mengenai kemasan cantik produktivitas naik. Ternyata kemasan sangat penting ya, karena kemasan itu ternyata memiliki tingkat value yang sangat tinggi dan bisa menambah juga daya jual dari produk yang dibuat oleh IKM-IKM itu sendiri. Dan trust concern yang sudah terbentuk sejak awal, produk dilihat akan menjadikan calon pembeli menaruh minat pada produk tersebut. Jadi ayo kita lebih bisa concern nih terhadap kemasan, itu penting loh. Nah untuk itu dari BPTTG sendiri juga dari unit kemasan menyediakan pelayanan pengembangan mengenai kemasan untuk IKM-IKM yang ada di Jogja ya. Dan sekarang sudah saatnya saya Febri Lila pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.